Datanglah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, mungkin sebagai perkenalan awal, yang namanya Pak Petrus Hari Purnomo, saya orangnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Pak Hari datang di sini itu atas prakarsa daripada namanya Bapak Indra Gunawan. Beliau ada di sini. Ya, boleh perkenalan yang luar biasa tidak berdiri. Pak Indra Gunawan ini baru usianya 86 tahun. Beliau ini salah satu senior, wartawan senior yang ada di Indonesia, yang sekarang yang berada di Kompas. Kemudian juga beliau memegang jabatan di Gramedia. Jadi kalau Gramedia seluruh Indonesia luar biasa, salah satunya motor penggeraknya beliau lah Bapak Indra Gunawan. Oke, sebagai awal saya persembahkan sebuah lagu. Setiap orang rindu melayani Tuhan. Setiap orang rindu melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Ada 5 nats yang ingin saya sampaikan. Nats yang pertama itu diajak untuk percaya Tuhan dan Maha Kuasa. Soal namanya berbeda silakan, to be honest, to be, tidak masalah. Ya. Karena Pak Hari berdoa untuk orang sakit, bukan berdoa untuk agama. Yang kedua, Bapak dan Ibu diajak untuk konsentrasi. Nanti pada waktu proses ini diajak untuk konsentrasi, artinya apa Pak Hari? Kalau kita berdoa, mendoakan orang, kemudian di situ main HP, mana bisa? Nah, yang ketiga diajak, yaitu nats yang ketiga diajak melakukan pertobatan total. Tahun ini adalah tahun jubilium yang bagus banget. Karena Pak Tuhan akan berikan indulgensi yang luar biasa. Pengampunan secara total untuk umat manusia seluruh bumi yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Berharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yang keempat itu adalah diajak untuk berubah. Artinya apa? Setiap hari kalau kita
melakukan satu perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak baik, segera untuk berubah, saling mengampuni dan saling diampuni. Yang terakhir, diajak semuanya orang itu untuk merubah kata-kata dari kata-kata yang kotor menjadi kata-kata yang membahagiakan banyak orang. Wash your freedom, forgive us, each everyone. He's a secret, each inside. Forget me, filtered and faithful. Walk like so high. Heave all your hunger, forgive the sea. Father Jesus, whatever hell, I need a feeling, the give of a living, the fear of God, He is His God. The fear of God, He is His God. Oke, garam tiap-tiap orang bisa menerima 2 atau 1. Kalau menerima 2, yang 1 itu untuk masak Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tidak terkontaminasi terhadap virus 19. Garam, kalau Bapak dan Ibu pergi ambil garam, dilihat sedikit saja, dia dengan ludah kemudian ditelan. Siapapun yang kena virus tidak akan bisa masuk di posisi itu. Yang kedua, untuk memasak, masakan-masakan yang biasanya tidak enak menjadi enak. Itu luar biasa. Nah, kemudian garam yang satunya, bila Bapak dan Ibu menghadapi ada kuasa iblis, kuasa kegelapan, energi negatif yang ada di rumah, bisa menggunakan garam itu, dilepaskan di ruangan dan ruangan, seperti kemarin di tempatnya Pak Indra, di tempatnya Pak Irwan. Seluruh ruangan itu dikasih garam itu menjadi bersih. Setan dan iblis semuanya keluar, Lucifer keluar. Setelah beberapa hari ini saya mengikuti acara-acara dari Bapak, nampaknya apa yang diutarakan nyanyi dan sebagainya itu bagian dari penyembuhan. Kadang-kadang saya berpendapat, kadang orang datang hanya ingin langsung berdoa terus pulang, seolah-olah berdoa itu yang menyembuhkan. Padahal yang menggerakkan hati, pikiran, menjadi lega, teduh, itu adalah bagian penyembuhan. Apakah itu betul? Itu pertanyaan saya. Ya. Karena itu kadang-kadang beberapa orang tuh ada persepsi, udah datang, pengen langsung didoakan, pengen pulang. Padahal seluruh rangkaian ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Mungkin bisa diberikan penjelasan. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan tadi memang sangat bagus. Apakah nyanyi-nyanyi itu bagian daripada berdoa? Ya,
kembali lagi supaya Bapak dan Ibu tidak salah. Karena semua lagu-lagu tadi menggantungkan diri pada Yesus. Yesus mengharapanku, aku akan melayani Tuhan bersama Yesus. Melayani Tuhan. Maksud Tuhan dilayani. Saya sempat ada saudara saya yang tanya dari tetangga sebelah, Pak Hari melayani Tuhan mau dilayani. Sini banyak orang yang ngerti. Melayani Tuhan itu bukan kita melayani Tuhan, bukan perbuatan Tuhan yang baik itu disampaikan kepada banyak orang. Salah satunya adalah berdoa, mengajak orang berdoa, menyumbang, memberikan satu contoh. Andai kata kami ulang tahun, kami bawa nasi kotak 1000, nasi kotak itu dibagi-bagikan kepada banyak orang. Perbuatan baik itulah dari Tuhan untuk umat manusia. Itu kata-kata melayani yang luar biasa. Jadi melayani Tuhan, kita nanti juga sebelum mulai adalah aku melayani Tuhan. Itu artinya. Jadi kembali lagi, kalau orang percaya dengan kekuatan doa, lagu-lagu ini sebenarnya dengan bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan malam adalah pintu untuk bisa meluncurkan buku pertama saya di sini. Ya, sebab mereka memberi salah satu kesempatan yang luar biasa untuk bisa dengan Universitas Malang membuat satu beda buku yang berat di kepala dan berat di tangan. Buku Anda di kampus kami sangat tepat dan sangat membantu kami untuk mencari referensi, mencari sumber. Jadi istilahnya seperti kalau di Malang buku babon, buku patokan. Oh, bukunya Pak Peter kayaknya udah lengkap itu lengkap. Babon ya. Buku babon. Buku Injil. Terima kasih. Satu tanggung jawab besar. Oke. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini akhirnya aku kembali bertemu dengan Bapak setelah bertahun-tahun. Aku tidak pernah sempat tidak berjodoh lah bertemu dengan Bapak. Banyak sekali yang saya lalui. Dari pertama kali saya ketemu Bapak waktu SMA, waktu saya masih cimit-cimit, masih imut-imut, nggak segede bas. Dokter bilang kalau, wah kamu hebat kalau kamu bisa hidup sampai SMA waktu itu. Terus sampai hampir tiap hari tuh mungkin satu sekolahanku kenal. Aku hampir tiap hari pingsan dan dibawa ke IGD di daerah Jakarta Timur. Sampai pernah henti jantung waktu itu. Tapi ya mujizat lagi aku masih bisa hidup. Terus akhirnya aku bertemu dengan Pak Petrus hari ini. Sungguh luar biasa. I pray you'll rise, and I won't just worry you, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe.
rangkaian acara kami pada hari ini. Berkatilah agar semua yang kami rencanakan berkenan kepadamu dan sesuai dengan kehendak-mu, karena kami hidup untuk mencari dan melaksanakan kehendak-mu. Semua doa syukur, puji, permohonan ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah masuk doa pembukaan dan saya akan tampilkan sebuah lagu dari kesayangan Monsinyur Soeharto yang diciptakan di kota Keuskupan Agung Semarang. Melayani Tuhan, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan, aku senantiasa menjadi saksi Tuhan, mewartakan Injil Tuhan dan kasih karunia Bapak dan Ibu juga yang ada duduk di kursi juga bisa mengikutinya. Masing-masing pribadi boleh melakukan relasi dengan Tuhan. Sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turut menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena amarahmu terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Bayu senja, hembusan sang ilahi, bawa hidupku ke tepi yang cerah. Pantai Human tebusan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiranmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus penyembuh dunia, Tuhan yang senantiasa mengetahui isi hati manusia setiap orang di seluruh muka bumi. Izinkan kami hari ini berdoa dan mohon pembebasan kepada saudara-saudaraku yang ada di depan ini. Satu persatu, Engkau mengenal namanya. Oleh karena Bapa,
hari ini kami menyebut namamu. Dalam nama Yesus. Roh Tuhan, Roh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggalnya Maha Kudus, perawan yang tak bernoda. Jamalah Roh Kudus. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Pergi. 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 Talitakum. Lepaskan. Lepaskan. Pergi dan pergi, 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 pergi. Amin. Jangan pergi. Jangan pergi. Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi. Pergi. Ampun, 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 ampun Yesus, ampun, 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 ampun. Jamaah Roh Kudus. Tambah 2. Jamaah Roh Kudus. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Coba, ampun Yesus, ampun Yesus, kalau mati, ampun Yesus, ampun, ampun Yesus, lepaskan. Jamaah Roh Kudus. Kalau lagi, lagi. Ayo. Lagi. Caranya salah. Saya. Nah, ikuti Pak. Nyala iblis setan. Mau pergi nggak? Mau pergi nggak? Mau pergi nggak? Mau pergi nggak? Aku matikan kamu. Aku matikan di sini. Aku matikan di sini. Pergi nggak? Nggak mau pergi.
Benar nih? Berani ya? Berani? Oke, berani. Oke. Ampun. Ampun Yesus. Enggak mau. Godam dari Yesus 500 kilogram akan menerpa engkau dan akan mematikan. Pergi dari tubuhnya, jiwa dan raganya. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Ampun. Ampun enggak? Ampun enggak? Ampun enggak? Nggak mau ampun? Ampun enggak? Nggak mau? Oke. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan di sini. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Ampun. Ampun Yesus. Ampun Yesus. Ampun Yesus. Amin. Ampun Yesus. Namaskar. Oke, ya tahu, Mas. Tahu. Ayo, ampun Yesus. Ampun Yesus. Ampun Yesus. Ampun Yesus. Lihat Omari. Ya, ayo senyum sekarang. Ya, udah ringan sekarang. Ringan ya. Oke. Lihat saya. Bangun sekarang. Ya, tepuk tangan kalau gitu. Minyaknya mana? Minyak tadi. Minyak. Kamu cium pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa. Ya, takut juga minyak ini. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. bergerak.
Lagi. Ya, bangun dikit. Coba lagi. Ya, coba lagi. Ayo, lagi. Ya, lagi. Ya, oke. Go. Lagi. Ya, ayo lagi. Ayo. Bisa ini. Ya, pegangan sini boleh. Ya, oke. Ayo. Ikuti. Bapak boleh berdiri. Bapak boleh berdiri. Ya. Oke, Bapak. Coba lihat ini terus, Bapak ikuti. Bapak terus ikuti. Ayo. Oke. Oke, sekarang jujur Pak ya. Oke, mana ini? Bapak tunjuk. Mana? Berapa? 1, terus 2, terus 3, terus banyak Pak ya? Banyak. Kalau yang sana Pak, yang sana. Yang mana? Wow, udah. Benar. Ya sudah, Bapak sekarang duduk di sini ya. Oke, selamat makan. Dalam nama Yesus. Jamalah Roh Kudus. Tuhan berkenan. Mengampuni dosa-dosaku dan patuh dan taat. Aku akan patuh dan taat kepada kedua orang tuaku. Juga kepada sahabat yang membimbing aku. Aku tidak kecewa. Dan aku tidak cemas. Aku bermohon kepadamu. Engkau berkenan menghilangkan tiroid ini, sakit ini agar tidak nampak di permukaan leherku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Efata. Amin. Lepas semua. Seperti sedia kala.
tapi dulu sedikit. Lihat Papa, lihat tangannya Papa. Lihat tangannya, oke. Sekarang kamu pakai tangan kamu lihat, kamu sentuh ini. Oke. Kamu rasakan. Mengecil, lembek, atau mengecil, lembek, atau lima. Apa? Mengecil. Nanti pindah, silakan. Bapak namanya siapa? Dia ada di sana. Ini ditutup dua-duanya Pak ya? Betul ya? Betul. Tanggal lahir Pak? 13 Januari 1969. Nama istri pertama? Rosmawati Luton. Nama istri kedua? Tidak ada. Sekarang dibuka Pak ya, dibuka. Oke. Semua mengenalkan Evata. Sekarang Bapak ikuti kata-kata saya. Aku terima kasih pada Yesus yang sudah menyembuhkan aku telingaku terang benderang mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku tidak tuli dan aku tidak bongong. Bapak orang Manado bukan? Bukan, Medan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku akan menyembahmu selama hidupku. Untuk selama-lamanya. Amin. Ya, oke, ini nomor kali. Tamu C. One more. Kalau nggak nyanyi, tak suruh pulang sekarang. Sudah. Bukan pun ini. 1, 2, 3, 4. No. Yes. Ya. No, dah. Ya, oke. Ya, oke. Ya. Sekarang sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Sekarang gini, kan 1. Ya, emang ini sengaja. Ya, 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Setelah itu baru dipukul. Ya. Ini ya. Ini ya. Pukul. Yang ini agak lama. Ini lama. Terus sampai ke belakang. Terus sama. Apa keras? Satu lagi, tidak lagi. Pelan-pelan terus sampai sini terus. Nah, bagus. Terus bagus. Terus lagi. Masih sembuh. See
kita masuki sesi yang kedua, menyerang. Kuncinya sama, melepaskan kesombongan, kecongkaan, melepaskan energi-energi negatif yang melanggar 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, itu dilepaskan. Saatnya dengan pernapasan itu, Bapak dan Ibu akan jadikan strong, kuat imannya. Kita masuk sesi ketiga. Sesi ini untuk penyakit-penyakit yang berat. Contohnya kanker otak, sering tremor. Nah, ini untuk Profesor Peter Kerr untuk tangan COVID. Ini pada waktu sesi ketiga ini pendek waktunya. Nanti tanya kedua itu kalau ada kepala digetarkan, kepala digetarkan. Sesi nomor 3, dalam nama Yesus. Tarik napas, kuat, kuat, kuat. Kepala digetarkan, kepala digetarkan, tangan digetarkan, tangan digetarkan, 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 tangan digetarkan, 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 digetarkan. Lepaskan. Tadi sih ada cekit sedikit sih, tapi setelah itu rada plong sedikit. Plong sih, kenapa nggak plongnya banyak? Masih belum plong banyak, tapi cekit-cekitnya ada hilang. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Ada plong sedikit itu, jadi plong banyak bila berat badanmu dikurangi, dan yang terakhir nggak enak, segera kawin. Oke, Lina, ayo, Mami, oke, Mama, Lina, Peter Kelly. Tadi waktu saya tidur, tangga-tangga itu sudah sangat tegak. Biasanya ada seperti ketarik dan ada nafas agak terlalu. Belum sekarang, benar. Waduh. Shalom semuanya, nama saya Silvi dari Bekasi. Biasanya saya tidak bisa tidur terlentang. Tadi pertama kali tidur, baru langsung nyesek. Tapi setelah didoakan, tadi tidur terbaring di sini, udah lega, gak lagi nyesek. Puji Tuhan, Tuhan bekerja melalui Pak Hari. Luar biasa. Lalu saya merasa menyangka pada saat tadi tidur, tarik nafas, badannya lebih aman. Lalu kemudian Shalom Pak. Halo, oke. Sepertinya makanan saya kan tadinya berair
agak kering sekarang. Agak kering. Keluar air terus. Dan juga saya melihat cahaya tidak silau lagi, tidak sakit begitu. Luar biasa. Oke, berbeda. Oke. Seperti saya nggak kuat gitu ya Pak. Tapi saya berusaha untuk terus kuat, langsung kayak plong lega, terus mata kayak berair juga. Iya. Sekarang badan lebih ringan. Ringan. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya. Pada waktu Ibu jam pertama kali, itu ada energi negatif badan. Waktu itu keluar, apa yang Ibu rasakan? Langsung plong lega. Langsung plong? Iya. Tepuk tangan berbeda. Sebenarnya tadi saya agak bingung pada saat Bapak menatap saya. Saya juga melihat mata Bapak tuh seakan-akan saya lagi berpikir, Tuhan, kenapa nih saya gitu? Terus terang, memang selama ini saya banyak menyimpan kebencian. Selama ini kekhawatiran, marah, kebencian harus dilepaskan. Sekarang Yesus ada di dalam suamimu, cintailah Yesus untuk selama-lamanya. Cucu-cucunya, anak-anakmu engkau cintai dengan segenap hatimu. Oke? Dan jangan kosong. Tuhan memberkati. Tuhan berbeda. Sebenarnya nama saya hitam, ya. Kerry hitam, ya. Jadi hanya turun NU. Ya, saya merasa sangat luar biasa, ya, sebab saya sudah ini mungkin 4 kali saya ke satu sesi dari Pak Petrus Pak Hari. Luar biasa sebab setiap sesi ada satu alur, satu suasana dan satu kegiatan yang radikal berbeda. Ini satu suasana yang luar biasa, ya, sebab banyak orang yang ikut dan ya semacam komunitas yang didirikan dan luar biasa. Ya. Dan saya diberi secara kebetulan beberapa bisikan dari teman-teman di sini mengenai bagaimana untuk merawat badan. Matur nuwun. Luar biasa. Matur nuwun sumoga. Tepuk tangan. Minta-minta Kerry luar biasa. Ring
tempat mereka masing-masing, baik di kota Jakarta maupun kota Bandung, maupun kota-kota lainnya. Sepanjang perjalanan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tangan keselamatan, bimbingan, dan perlindungan, sehingga mereka akan tiba dengan selamat dengan sampai tujuannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menyembah, bersujud, setia, percaya, dan bertobat di tahun jubileum ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Doa ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta-Mu. Kita semua diberkati oleh Allah Maha Kuasa dan disembuhkan oleh atas nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perkenalkan, nama saya Maria Juneta dan mami saya Kathy Christina. Kita berasal dari Jambi dan sudah 2 tahun ini domisili di Jakarta, dikarenakan untuk masa pengobatan mami saya yang terkena stroke, penyempitan pembuluh darah sebelah kanan di bagian otaknya, sehingga menyebabkan mami saya nggak bisa berjalan dengan sendiri dan sehari-hari mobilitasnya selalu dibantu. Pak Petrus Hari Purnomo pernah datang ke Jambi 7 tahun yang lalu dan kita pernah mengikuti acara yang diadakan Pak Petrus Hari Purnomo. Sewaktu bulan Mei 2025 saya teringat lagi dengan Pak Petrus Hari Purnomo dan saya mencoba menghubungi beliau via WA dan saya bertanya kapan ada pelayanan doa di Jakarta. Pada saat itu Pak Petrus Hari Purnomo bilang dengan saya rencananya tanggal 21 sampai 25 dan beliau berjanji akan mengabari saya by WA. Sampai pada hari Senin tadi tanggal 23 Juni Pak Petrus Hari Purnomo mengirimkan saya flyer via WA saya dan saya memang benar-benar ingin mengikuti acara ini demi kesembuhan ibu saya. Sampai pada hari ini kami tadi merasakan mukjizat Tuhan yang dilakukan melalui Pak Hari Purnomo. Dari tadinya ibu saya badannya sulit untuk digerakkan, dengan dijamah Tuhan Yesus melalui Pak Hari Purnomo, ibu saya sudah bisa bolak-balik dan ibu saya bisa memaju mundurkan badannya di kursi roda. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Petrus Hari Purnomo melalui perantaraan beliau. Syaraf-syaraf yang di kaki ibu saya yang tadinya kaku sudah mulai bisa digerakkan, penyempitan pembuluh darah di otaknya yang bagian sebelah kanan, sehingga menyebabkan setiap mobilitas selalu dibantu. Bisa berjalan tapi selalu dibantu dan tidak bisa berjalan total gitu. Dan kita sudah berobat keluar masuk rumah sakit di Jambi. Akhirnya adik saya memutuskan untuk bawa mami saya berobat ke Jakarta. Dengan dibantu dokter-dokter di Jakarta, perlahan-lahan bisa berjalan sedikit-sedikit, tapi seringkali kaki kanan mengalami berat untuk berjalan. Sampai hari ini tadi saya bawa ke sini ke pelayanan doa Pak Hari Purnomo dan kaki kanannya sudah mulai sedikit bisa ringan. Mudah-mudahan dengan perantaraan melalui Pak Hari Purnomo, mami saya bisa berjalan seperti semula dan saya akan mengikuti anjuran dari Pak Hari Purnomo untuk dari makanan sampai yang lain-lainnya, kami akan berusaha untuk mengikutinya. Mudah-mudahan dengan petunjuk dari Pak Hari Purnomo dan berkat Tuhan Yesus melalui Pak Hari Purnomo, suatu hari saya berharap mukjizat bisa terjadi, mami saya bisa berjalan seperti sedia kala. Itu aja, terima kasih dari saya, berkat Tuhan melalui Pak Hari Purnomo dan kami mengalami mukjizat ini.